yang lakukan penganiayaan seperti ini? Iya. Itu sebelum kejadian, Brian. Malam sebelum kejadian. Tindakan apa yang kau lakukan kepada saya suruh masuk kamar mandi, baru dia tidak mau lagi, Pak. Saya pukul 2 kali. Mengancam. Saya pukul ke dinding. Baru dia Pak berdiri. Nah, terus aku. Ya. Nah, terus kau pakai apa lagi? Baru kali. Pakai balok. Ya, Pak, sekali. Pada saat kau pukul pakai sejalan. Ya, Pak. Dan pada saat kapan ini anak sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi? Pas depan kamar, Pak. Pas depan kamar. Ya. Saya masuk ke kamar ambil celananya, Pak. Pingsan, Pak. Dia pingsan di situ. Ya, sempat Pak. Terbentur kepala yang bagian belakang. Oh, ketika dia pingsan. Ya. Terus apa tindakanmu ketika kau tahu ini anak-anak dalam keadaan pingsan? Waktu saya keluar, Pak. Keluar dari kamar. Lihat nih matanya lari naik, Pak. Matanya lari naik. Ya. Ibunya kemana waktu itu? Di tempat kerjanya, Pak. Oh, di tempat kerjanya. Ya. Berarti pada saat kejadian ibunya tidak ada. Sangat menyesali. Ya. Penyesalanmu itu seperti apa? Apakah kau mau minta maaf kepada keluarganya atau bagaimana? Saya menyesal, Pak. Lalu, apalagi yang kau lakukan terhadap korban ini? Di kamar mandi, Pak, saya tarik waktu hari. Di Sudah dicebok, Pak. Di kamar mandi kau tarik, Ya, tarik, Pak, baru jatuh. kau tarik baru Jatuh terbentur kepalanya, Pak. jatuh terbentur kepalanya di mana? Di tembok, Pak. Di lantai atau di dinding kamar mandi? Di kamar mandi. Di kamar mandi. Ya. Bagaimana caranya kau tarik sampai dia jatuh kepalanya terbentur di kamar mandi? Tarik ini, Pak. Di belakang itu ini tarik. Apanya kau tarik? Tangannya, Pak. Tangannya? Licin, lepas, Pak. Kau tarik begini, kau tarik begini, Ya. baru Lepas tangan, Pak. lepas tanganmu baru. Bagaimana sampai bisa terbentur kepalanya? Lepas tangan. Lepas. tangan. Terus? Iya, Iya kan lepas tanganmu. Bagaimana sampai bisa terbentur kepalanya? tarik keras, Pak. Oh, kau tarik keras. Nah, sampai terbentur kepalanya di lantai. Bagian apanya terbentur di lantai? Kepala bagian belakang. Belakang tengah, kiri atau kanan? Sini, Pak. Kiri. Ketika kepalanya terbentur pada Izin bisa dijelaskan motif pelaku melakukan penganiayaan dan sudah berapa kali melakukan aksi penganiayaan hingga korban dinyatakan meninggal dunia? Baik, terima kasih. Jadi perlukan saya jelaskan kepada rekan-rekan semua bahwa terkait kasus ini yang mana anak korban yaitu saudara MA yang dilakukan oleh saudara R, bahwa motif dari kejadian tersebut itu adanya kekesalan pelaku terhadap korban, yang mana ketika korban sering menangis, di situ pelaku merasa terganggu sehingga melakukan pemukulan terhadap terhadap korban. Demikian. Kalau boleh dijelaskan, Pak, itu ada beberapa kali pemukulan yang dilakukan pelaku terhadap korban, Pak? Saya jelaskan bahwa terkait berapa kali, jadi saya jelaskan bahwa sudah sering kali terjadi dan puncaknya yaitu pada saat kejadian ketika korban menangis dan buang air, kemudian pelaku hendak membersihkan kotoran
korban. Namun korban ini menangis sehingga pelaku melakukan pemukulan terhadap korban dengan menggunakan sapu dan balok pada bagian belakang. Dan terakhir pelaku menarik tangan korban sehingga terbentur ke tembok. Demikian. Kalau korban sendiri Pak dinyatakan meninggal di mana atau bagaimana? Bahwa setelah korban dianiaya oleh pelaku, kemudian pingsan dan dibawa ke rumah sakit dan dinyatakan meninggal. Kalau boleh tahu Pak, pasal yang diprasangkakan terhadap pelaku dan ancaman hukumannya sendiri seperti apa? Jadi pasal yang disangkakan terhadap pelaku yaitu pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Ancaman hukumannya 15 tahun atau denda 3 miliar. Oke. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.